Shalom, apa kabar saudara? Kita percaya kita selalu di dalam keadaan yang luar biasa. Pada VOP kali ini, kita akan membahas mengenai kekudusan seksualitas atau sexual purity. Sebagai generasi Yeremia, setiap kita wajib menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas. Namun sebuah riset yang diterbitkan lembaga independen pada tahun 2019 menyebutkan 33% remaja sudah melakukan hubungan seks di luar nikah. Hal ini bisa diakibatkan karena kurangnya pemahaman anak-anak muda akan prinsip-prinsip seksualitas yang benar. Maka dari itu, kita sebagai anak muda harus mengerti tentang hubungan seksualitas yang benar menurut Alkitab. Kita percaya Tuhan menciptakan hubungan seksual itu sakral dan kudus di hadapan Tuhan. Sehingga hubungan seksual hanya boleh dinikmati di dalam komitmen pernikahan. Hal ini dikarenakan hubungan seksual adalah anugerah Allah yang indah untuk dinikmati oleh sepasang suami dan istri yang sah dan sudah diberkati di dalam komitmen pernikahan. Firman Allah juga menekankan bahwa hubungan seksual bukanlah berasal dan akibat dari dosa, melainkan hubungan seksual diberikan di dalam pernikahan untuk menghindari percabulan. Prinsip yang lain adalah hubungan seksual harus dipersembahkan untuk kemuliaan Allah. Kita harus mengerti bahwa hubungan seksual bukanlah sekedar kepuasan fisik semata, namun hubungan seksual memberikan pengertian hubungan yang mendalam antara suami dan istri. Karena hubungan suami dan istri adalah gambaran hubungan Kristus dengan jemaatnya. Setelah mengerti prinsip kekudusan seksualitas yang benar, selanjutnya penting bagi kita anak-anak muda untuk memulai dan menjalani hubungan pranikah atau berpacaran secara bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Ada beberapa perbedaan yang paling mendasar dari hubungan pranikah atau pacaran secara duniawi dan hubungan yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Perbedaan pertama adalah pacaran duniawi hanya bertujuan mencari pengalaman dan kenikmatan dalam percintaan saja. Namun pacaran yang bertanggung jawab kepada Tuhan melihat hubungan pacaran sebagai persiapan untuk menuju ke arah pernikahan. Perbedaan kedua adalah pacaran menurut dunia hanya mengutamakan keintiman dan kepuasan fisik. Tetapi pacaran yang benar harus mengutamakan keintiman rohani dan emosi. Perbedaan ketiga adalah dalam hal komitmen, hubungan pacaran secara dunia hanya berorientasi kepada masa kini, sehingga mudah terjadi perpisahan ketika timbul konflik. Namun hubungan pranikah yang bertanggung jawab kepada Tuhan harus berorientasi kepada masa depan. Perbedaan-perbedaan ini adalah dasar untuk kita membatasi segala bentuk keintiman jasmani dengan kesadaran bahwa hubungan pacaran atau pranikah belumlah mengikat. Mengapa penting untuk setiap kita menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas? Firman Tuhan di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20 berkata, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu." Kita harus mengerti bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus dan Tuhan sudah menebus setiap kita. Sehingga sudah seharusnya kita memuliakan Allah dengan tubuh kita. Dan salah satu caranya adalah menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas. Menjaga kekudusan juga adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah. Selain itu juga, saat kita hidup kudus, Tuhan secara khusus bisa pakai kita untuk maksudnya yang mulia. Sebagaimana ditulis di dalam 2 Timotius 2 ayat 21 dan 22. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Sebagai generasi Yeremia, kita percaya Tuhan akan pakai kita dan percayakan kita hal-hal yang besar. Namun sebelum itu, penting untuk setiap kita menjaga hidup kita kudus di hadapan Allah dengan cara menjaga hubungan pranikah atau pacaran yang kudus dan bertanggung jawab di hadapan Allah. Namun, jika kita telah jatuh di dalam dosa seksualitas, Tuhan kita adalah Tuhan pengampun dan adil.
saat kita mau datang kepada Tuhan, mengakui setiap dosa-dosa kita dan bertobat, maka pengampunan Tuhan akan mengalir dan hidup kita akan dipulihkan. Selain itu juga, kita harus menjauhi pergaulan yang buruk dan mencari komunitas-komunitas orang percaya, serta kakak-kakak rohani yang dapat membimbing kita di dalam pertobatan. Karena itu, yuk setiap anak-anak muda, bagi kamu yang sedang berpacaran atau masih single, mari kita persembahkan seluruh tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan, agar Dia bisa pakai setiap kita lebih maksimal dalam era Pentakosta ketiga ini. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, Shalom. yang bersuka kita katakan haleluya. 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 Kita mau puji Tuhan dengan sukacita. Amin. Segala puji syukur kami naikkan Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Katakan haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Kami mau bersorak-sorai. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Katakan haleluya. Haleluya. Sama-sama kita bersuka cita. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Sekali lagi katakan dengan sukacita. Soraklah. Haleluya. Haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Yeay. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Yes Tuhan. Haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Segala puji hormat syukur hanya bagimu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Buat setiap saudara-saudara yang memiliki pergumulan apapun, mari sama-sama kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita serahkan semua dalam tangan Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, Engkau yang ikut campur tangan Tuhan. Engkau yang berperkara dalam hidup kami Tuhan. Kalau kadang Tuhan pikiran hati kami Tuhan berkata kami tidak bisa Tuhan. Tapi kami mau katakan dengan iman kami Tuhan. Kami punya Allah yang dahsyat. Kami punya Bapa yang luar biasa. Kami percaya Tuhan. Setiap yang terjadi dalam hidup kami, Tuhan ikut campur tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan, selidiki mataku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Sama-sama kita katakan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Selidiki hati kami Tuhan, selidiki batinku dan hati. Biar mata kami terus tertuju kepadamu Bapa. Tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Mari sama-sama kita katakan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Yes Tuhan, dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari seluruh jemaat Tuhan katakan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari kita angkat kedua tangan kita, beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yes Tuhan, yes Tuhan. Senang
Rajaku. Bagi Rajaku yang duduk di Mari sama-sama kita tahta, naikkan penyembahan kita kepada Tuhan. aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak Mari sama-sama katakan, disembah. nyanyi Hosana. Nyanyi Hosana Bagi Rajaku, bagi Rajaku yang duduk di tahta. kami muliakan. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak Mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita mau sembah Tuhan. Mari setiap Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita angkat penyembahan kita di hadapan Tuhan. Kirala basyara la bayara la bayara la ba pa 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 pa. Kinara la basyara la ba pa 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 pa. Kinara la basyara la bayara la ba pa 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 pa. Kina mana yara la basyara. Sebab kami naikkan syukur, sebab Kau Allah kami yang perkasa, sebab Kau Allah kami. Kau luar biasa Tuhan. Kina mana syara la boyara la basye. Mari sama-sama kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kami percaya Tuhan,
hadir Tuhan. Dimanapun Tuhan kami berada, Bapa Engkau ada Tuhan. Sebab kami percaya Engkau Allah yang omnipresent Tuhan. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Yang berbisa bahasa roh, mari sama-sama kita berbahasa roh bersama-sama. Tuhan, biar kiranya Roh Kudus Tuhan yang menjamah setiap hati kami Tuhan. Engkau yang menjamah Tuhan setiap jemaat-Mu Tuhan, setiap anak-anak-Mu Tuhan. Engkau yang menjamah Bapa. Biar terjadi pemulihan Tuhan, biar terjadi kesembuhan Tuhan, biar terjadi mujizat Bapa dari keluarga, setiap keluarga Tuhan, pribadi lepas pribadi ini Tuhan, bahkan sampai bangsa kami dipulihkan Tuhan. Kira mana syamana ya rala baba 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 kira rala basyara la baba 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 kira mana syara la baba 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 baba. Mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita mau naikkan syukur Tuhan. Yes Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami mau bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, kami mau bersyukur. Kami mau bersyukur bersyukur Tuhan buat kasih setiamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Sekali lagi katakan, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan.
setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom seluruh jemaat Tuhan dimanapun saudara berada. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya percaya ada berkat rohani yang besar yang Tuhan sediakan bagi setiap kita dalam ibadah raya online di hari Minggu ini. Nah, mari saudara yang dikasih Tuhan, kita siapkan hati kita untuk kita menerima apa yang menjadi kebenaran Tuhan dalam kehidupan kita. Dan hari ini saya beri judul, tema khotbah kita adalah mengenal jalan Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, mengenal jalan Tuhan. Jalan Tuhan itu berbicara jalan kehidupan yang setiap hari kita lalui, saudara. Setiap peristiwa, kejadian yang selalu hadir di dalam kehidupan kita. Dan di dalam peristiwa dan kejadian yang kita lalui, seringkali kita juga suka menilai apa yang terjadi dalam kehidupan kita melalui pemahaman-pemahaman kita sendiri. Nah, tetapi apa sih maksud di dalam jalan Tuhan? Seperti apa sih jalan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita? Nah, ini yang perlu kita mengenal dan memahami sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Setuju, katakan amin, saudara. Nah, mari kita lihat dulu satu ayat sebagai pembuka khotbah pada hari ini. Amsal pasal 14 ayatnya yang ke-12. Amsal pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-12 dikatakan demikian. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya maut. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, apa arti dari firman ini? Saudara, artinya adalah begini. Jangan pernah berjalan memakai asumsi kita. Khususnya dalam menilai segala peristiwa, kejadian yang kita alami. Jangan terlalu cepat menyimpulkan satu kesimpulan dalam setiap peristiwa kejadian yang kita alami. Seringkali kita dengan mudah menilai bahwa segala sesuatu kejadian yang gak enak, yang menyedihkan, yang menyakitkan, kita berpikir ini bukan dari Tuhan. Atau sebaliknya, kita cepat menyimpulkan bahwa segala sesuatu yang enak, yang nyaman, ini dari Tuhan. Nah, tetapi yang Tuhan ajarkan, jangan cepat-cepat kita menilai atau mengambil kesimpulan. Ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Nah, ini yang perlu kita sadari dalam kehidupan kekristenan kita, saudara. Saudara, saya ambil contoh begini. Setiap jalan di dunia ini, di negara manapun atau di daerah-daerah tertentu selalu ada karakteristiknya. Di beberapa jalan, di beberapa daerah kita sering lalui dan kita sering menilai dan mengingat, oh, jalan daerah ini karakteristiknya seperti ini. Ambil contoh, kalau jalan ke puncak itu selalu karakteristiknya adalah berkelok-kelok, berliku-liku, naik turun dan naik turun. Itu jalan ke puncak. Saya pernah jalan ke daerah Toraja di daerah Sulawesi Selatan. Itu jalannya
liku-liku saudara, naik turun, tetapi selalu di sisi sebelah kiri atau sisi sebelah kanannya itu jurang semua saudara. Tebing-tebing yang begitu tinggi saudara. Nah, saya mau beritahu buat setiap kita, jalan-jalan Tuhan pun ada karakteristik-karakteristiknya yang kita bisa kenali saudara. Nah, mari kita akan sama-sama belajar hari ini ya mengenai jalan-jalan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, yang pertama, mari saya ajak saudara kita buka Keluaran pasal 13 ayat yang ke-17 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Keluaran 13 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-18. Kita akan sama-sama belajar melihat seperti apa sih jalan-jalan Tuhan itu dalam kehidupan kita. Keluaran 13 ayat 17 dan 18. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Saudara yang dikasihi Tuhan, ciri-ciri jalan Tuhan yang pertama adalah panjang, berputar, dan menuju padang gurun. Ini ciri jalan Tuhan, saudara. Panjang, berputar, dan menuju ke padang gurun. Saudara, pada waktu itu ketika Tuhan menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tempat tanah perjanjian, Tuhan tahu jalan pintasnya bagi orang Israel. Tuhan tahu jalan pendeknya. Tetapi Tuhan tidak membawa mereka untuk melewati jalan yang pintas, melainkan jalan yang panjang dan berputar, saudara. Saudara, seringkali kita dalam kehidupan ini juga mengalami hal yang sama. Kita melewati proses kehidupan yang begitu panjang, jalan yang begitu panjang, bahkan seringkali kita berputar-putar, saudara. Dan seringkali kita cepat-cepat menilai bahwa ini bukan dari Tuhan. Kita selalu menilai dengan cepat bahwa aduh kayaknya ini bukan jalannya Tuhan dalam hidup saya. Tapi tunggu dulu saudara. Mari kita lihat maksud dan tujuan Tuhan izinkan jalan yang begitu panjang dalam kehidupan kita. Saudara, jalan panjang, berputar, dan menuju padang gurun itu berbicara proses kehidupan. Dalam hidup ini ada proses yang harus kita hadapi. Saudara, proses yang seperti apa sih? Apa sih yang Tuhan mau di dalam proses ini? Sederhana. Tuhan ingin hidup kita berkualitas. Setuju, katakan amin. Tuhan ingin saudara dan saya sebagai anak-anaknya memiliki kehidupan rohani yang berkualitas. Kita tahu sesuatu yang lahir dari proses itu akan menghasilkan kualitas yang besar. Dan sesuatu yang memiliki kualitas adalah sesuatu yang mahal. Tetapi kalau sesuatu yang tidak melewati proses itu namanya instan. Dan yang namanya instan-instan itu selalu sifatnya murah, saudara. Nah, saudara sebagai suami, saudara sebagai istri, saudara sebagai anak-anak muda, Tuhan mau hidup saudara berkualitas. Setuju, katakan amin.
Saudara sebagai karyawan, sebagai pengusaha, sebagai mahasiswa, sebagai pelajar, sebagai bisnismen, Tuhan mau saudara punya kualitas rohani. Termasuk sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan di gereja. Saudara juga harus menjadi pelayan Tuhan yang berkualitas. Apa yang berkualitas? Karakter kita, saudara. Apa yang kualitas sifat-sifat kita, ini yang harus kita kejar, saudara. Kenapa sih harus dibawa ke jalan yang panjang, berputar, saudara? Karena di dalam perjalanan yang panjang, berputar-putar ini, ada bagian-bagian yang mesti dikeluarkan dari kehidupan kita, saudara. Dalam padang gurun, dalam goncangan, dalam tekanan, disitulah kesempatan Tuhan untuk Tuhan mengeluarkan segala sesuatu yang tidak baik dari kehidupan kita. Saudara, ada istilah sifat asli seseorang keluar ketika orang itu sedang mengalami tekanan. Di dalam tekanan, sesuatu yang asli, yang berbicara, yang buruk dalam kehidupan kita, itu keluar, saudara. Dan ketika sesuatu yang buruk itu keluar dari hidup kita, Tuhan mau gantikan dengan sesuatu yang baik. Di dalam padang gurun, sifat-sifat asli kita, karakter-karakter manusia kita, kedagingan kita, itu dikeluarkan oleh Tuhan. Kesombongan kita, keangkuhan kita, itu Tuhan mau keluarkan ketika kita berada di dalam proses. Beberapa waktu yang lalu saya ada bicara dengan salah satu rekan saya. Dia seorang wanita, seorang istri, dan seorang ibu. Dia bersaksi bahwa hari-hari ini karena pandemi COVID-19, kehidupan pribadinya betul-betul mengalami proses dan tekanan yang begitu hebat, luar biasa. Kenapa? Karena karir di kantornya itu menurun, saudara. Bahkan pendapatan di kantornya pun juga menurun. Dia dirumahkan, bahkan juga mengalami potongan salary yang begitu drastis, saudara. Dan di sela-sela pembicaraan dia berkata begini. Dia berkata, aduh Pak Kris, tapi ada untungnya lah saya mengalami tekanan yang begitu hebat ini dalam proses kehidupan saya hari-hari ini. Supaya saya juga mau belajar untuk taat kepada suami saya. Dia berkata demikian. Dia katakan begini, selama dia hidupnya nyaman, selama dia hidupnya memiliki segala sesuatunya karena gajinya besar, wah seringkali dia gak hormati suaminya, saudara. Tapi karena proses inilah, dia katakan dengan sendirinya, dia belajar menghormati suaminya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam proses, dalam tekanan, dalam padang gurun, disitulah kesempatan Tuhan mengeluarkan yang tidak baik dari kehidupan kita. Tuhan gantikan yang baik. Setuju, katakan amin, saudara. Mari hari-hari ini kalau engkau merasa hidupmu sedang berada di dalam jalan yang panjang, berputar-putar, bahkan di padang gurun, saudara harus mengerti itu jalan Tuhan. Dan maksud Tuhan untuk membentuk karakter kerohanian kita. Amin, saudara. Nah lalu kenapa harus berputar? Kalau tadi panjang dan menuju padang gurun, sekarang kenapa harus berputar, saudara? Berputar itu berbicara mengubah cara pandang kita. Berputar itu berbicara kita bisa melihat dengan cara pandang yang berbeda. Selama ini kita hanya melihat satu pandangan atau satu arah. Tetapi ketika kita berpaling, kita berputar, kita akan melihat pandangan yang berbeda. Bicara apa sih pandangan yang berbeda? Bicara destiny Tuhan dalam hidup saudara. Tujuan Tuhan dalam hidup saudara.
Saudara, mari saya ambil contoh di dalam Alkitab 1 Samuel pasal yang ke-9. Kita akan baca 1 Samuel pasal 9. Kita belajar dari satu tokoh di dalam Alkitab yang dalam kehidupannya dia sempat dipakai Tuhan dengan luar biasa, yaitu yang bernama Saul. Dikatakan demikian, ada seorang dari daerah Benyamin namanya Kis bin Abiel bin Zeror bin Bekorat bin Afiah, seorang suku Benyamin, seorang yang berada. Orang ini ada anaknya laki-laki namanya Saul, seorang muda yang elok rupanya. Tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Dari bahu ke atas ia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Kis ayah Saul itu kehilangan keledai-keledai betinanya. Sebab itu berkatalah Kis kepada Saul anaknya, ambillah salah seorang bujang, bersiaplah dan pergilah mencari keledai-keledai itu. Lalu mereka berjalan melalui pegunungan Efraim. Juga mereka berjalan melalui tanah Salisa, tetapi tidak menemuinya. Kemudian mereka berjalan melalui tanah Sahalim, tetapi keledai-keledai itu tidak ada. Kemudian mereka berjalan melalui tanah Benyamin, tetapi tidak menemuinya. Ketika mereka sampai ke tanah Zuf, berkatalah Saul kepada bujangnya yang bersama-sama dengan dia, mari kita pulang. Nanti ayahku tidak lagi memikirkan keledai-keledai itu, tetapi khawatir mengenai kita. Tetapi orang ini berkata kepadanya, tunggu, di kota ini ada seorang abdi Allah, seorang yang terhormat. Segala yang dikatakannya pasti terjadi. Marilah kita pergi ke sana sekarang juga. Mungkin ia dapat memberitahukan kepada kita tentang perjalanan yang kita tempuh ini. Saudara, satu kali ayahnya Saul menyuruh Saul bersama pembantunya untuk mencari keledai-keledai ayahnya yang hilang. Nah, di dalam perjalanan, saudara, mereka mengalami begitu banyak proses yang harus mereka lalui. Dari satu tempat ke tempat yang lain mereka harus lewati. Kenapa? Karena mereka tidak temukan keledai-keledai ayahnya. Sehingga mereka melewati perjalanan yang begitu panjang. Bahkan berpindah-pindah, saudara. Tapi satu kali, saudara, Saul justru bisa menemukan destiny Tuhan bagi hidupnya di tengah perjalanan. Di ayat yang ke-6 tadi kita baca bahwa bujangnya berkata kepada Saul, di sini ada seorang abdi Allah yang bernama Samuel. Coba kita tanya. Jangan-jangan dia bisa memberitahukan kita. Saudara, apa yang terjadi? Mari kita lompat di ayatnya yang ke-14. Maka naiklah mereka ke kota, dan ketika mereka masuk kota, Samuel yang sedang berjalan keluar untuk naik ke bukit berpapasan dengan mereka. Tetapi Tuhan telah menyatakan kepada Samuel sehari sebelum kedatangan Saul demikian, besok kira-kira waktu ini aku akan menyuruh kepadamu seorang laki-laki dari tanah Benyamin. Engkau akan mengurapi dia menjadi raja atas umatku Israel. Dan ia akan menyelamatkan umatku dari tangan orang Filistin. Sebab aku telah memperhatikan sengsara umatku itu, karena teriakannya telah sampai kepadaku. Saudara yang dikasihi Tuhan, Saul punya maksud dan tujuan ingin mencari keledai-keledai ayahnya yang hilang. Tetapi di tengah perjalanan justru Saul menemukan destiny Tuhan dalam hidupnya. Saul menemukan berkat Tuhan dalam kehidupannya. Saul punya tujuan mencari keledai ayahnya. Tapi dia bertemu dengan janji Tuhan yang luar biasa dalam hidupnya. Saul diurapi menjadi raja.
Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali dalam perjalanan kehidupan yang begitu panjang, proses kehidupan yang begitu panjang, yang begitu berputar-putar rasanya dalam hidup ini, saya terlalu yakin dan percaya tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini, saudara. Selalu ada benang merahnya, yaitu destiny Tuhan dalam hidup kita. Amin, saudara. Saudara, saya mau beritahu buat saudara. Seringkali di dalam kejadian-kejadian yang gak enak, di dalam peristiwa-peristiwa yang menyakitkan, di dalam peristiwa-peristiwa yang menyedihkan, justru di situ kita bisa menemukan berkat Tuhan dalam hidup kita. Amin, saudara. Amin. Saya terlalu yakin dan percaya, apapun keadaan yang saudara alami, sekalipun itu berat, tetap saudara harus jalani. Kalau kita baca tadi, awalnya Saul hampir menyerah dan berkata kepada bujangnya, lebih baik kita pulang saja. Tapi bujangnya membuat Saul untuk tetap bertahan. Tidak. Di sini masih ada orang yang bisa memberitahu kita keberadaan keledai dari ayahmu, seorang abdi Allah. Saudara, dan apa yang terjadi ketika Saul bersepakat untuk melanjutkan perjalanannya? Saul menemukan destiny Tuhan dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan kehidupan saya pernah mengalami satu yang namanya keterpurukan, goncangan, tekanan yang begitu hebat, yang mungkin durasi waktunya juga tidak singkat, melainkan cukup panjang, cukup lama, saudara. Proses Tuhan yang begitu hebat. Saya dikhianati, disakiti, saudara, direndahkan. Tapi dalam keadaan situasi yang seperti ini, saya dibawa Tuhan untuk lebih mendekat kepada Tuhan. Dalam ketidakberdayaan saya, saudara, Tuhan bawa saya untuk bisa melihat apa yang menjadi destiny Tuhan dalam hidup saya. Pada waktu saya disakiti, aduh begitu berat rasanya untuk saya tanggung, saudara. Tapi dalam keadaan-keadaan situasi yang begitu berat yang saya lalui, saya memutuskan untuk lebih banyak mencari Tuhan. Saya banyak doa, banyak nyembah Tuhan, banyak baca firman, banyak dengar kaset-kaset khotbah pada waktu itu, saudara. Di dalam kesedihan yang begitu mendalam, saya lebih banyak dengar kaset khotbah, saudara. Banyak baca-baca buku rohani, banyak. Dan tanpa disadari, ternyata pada waktu saya mengalami situasi yang seperti itu, disitulah momentum Tuhan sedang mempersiapkan saya untuk rencananya yang besar dalam kehidupan saya. Dan beberapa tahun kemudian, saya tidak menyadari, saudara. Ternyata Tuhan pakai hidup saya untuk bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan bawa hidup saya naik perlahan demi perlahan, tapi pasti naik. Saya tidak menyadari pada waktu saya diproses bahwa saya akan menjadi seorang pembicara, pengkhotbah. Tapi betul, pada akhirnya saya bisa melihat destiny Tuhan itu besar dalam hidup saya. Saya mau katakan buat saudara, jangan pernah menyerah dengan proses yang sedang engkau jalani hari-hari ini. Jangan pernah mengeluh dengan proses yang engkau sedang hadapi hari-hari ini. Karena dalam proses yang kau sedang hadapi hari-hari ini, Tuhan sedang mempersiapkan saudara
untuk mengangkat hidupmu jauh lebih tinggi lagi. Setuju, katakan amin saudara. Amin. Jalan Tuhan itu panjang, berputar dan menuju padang gurun. Kalau kita nggak dibawa berputar, kita nggak bisa ketemu janji Tuhan yang besar. Kalau kita nggak dibawa berputar, kita nggak bisa ketemu dengan destiny Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Lalu kita lihat yang kedua, ciri jalan Tuhan yang kedua. Kisah Rasul pasal 8 ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-27. Kisah dari seorang yang bernama Filipus. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Etiopia, seorang sida-sida, pembesar-pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Etiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Saudara yang dikasihi Tuhan, ciri jalan Tuhan yang kedua adalah menurun dan sunyi. Ini ciri jalan Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Turun dan sunyi. Berapa banyak kita sebagai anak-anak Tuhan dalam perjalanan mengikut Tuhan, seringkali kita mengalami yang namanya penurunan demi penurunan, bahkan kesunyian demi kesunyian. Dan seringkali kita berkata, Pak, katanya ikut Tuhan, Tuhan bawa kita naik, tetapi kenapa hidup saya malah jadi turun, Pak? Kenapa kok ikut Tuhan rasanya kok semakin hari semakin gak baik ya, Pak? Usaha saya semakin turun, omset saya semakin turun, karir saya semakin turun, Pak Pendeta. Kenapa ya? Kok hidup saya turun? Saudara, saya mau kasih tahu buat saudara, kalau engkau sedang mengalami penurunan, jangan cepat-cepat menyimpulkan bahwa itu bukan dari Tuhan. Tunggu dulu. Perhatikan dengan seksama. Saudara, saya mau beritahu buat setiap kita. Seringkali Tuhan izinkan kita mengalami penurunan, bukan dengan maksud untuk menjatuhkan kita. Tapi Tuhan mengizinkan kita mengalami situasi yang menurun untuk mempersiapkan kita melambung jauh lebih tinggi lagi. Setuju, katakan amin saudara. Mari kita lihat hidupnya Yusuf. Yusuf mendapatkan janji Tuhan yang besar. Tuhan memperlihatkan satu penglihatan, satu mimpi kepada Yusuf. Bahwa keluarganya akan menghormati dia, sujud menyembah dia. Tapi setelah mendapatkan janji Tuhan itu, apa yang terjadi saudara? Hidupnya Yusuf mengalami penurunan demi penurunan. Dia dijual sebagai budak. Bahkan dia mengalami yang namanya dikhianati, difitnah, sehingga dia harus masuk ke dalam penjara bertahun-tahun, saudara. Hidupnya bukan naik, malah turun dan turun dan turun. Tapi saya mau beritahu buat saudara, dalam keadaan yang turun, sesungguhnya Tuhan sedang mempersiapkan Yusuf untuk melambung naik lebih tinggi. Saudara, mari kita lihat sebentar ibarat bola karet atau bola bekel. Kalau bola karet atau bola bekel, kalau kita lepaskan dalam jarak yang pendek, lambungannya juga pasti pendek. Tapi coba saudara bayangkan, kalau kita banting bola karet ini dengan dari jarak yang tinggi, dengan begitu cepat, apa yang terjadi? Lambungannya pasti lebih tinggi lagi, saudara.
Saudara, ayo. Jangan jadi kecil hati kalau engkau hari-hari ini sedang mengalami penurunan. Jangan kecil hati kalau hari-hari ini engkau merasa, aduh kok rasanya hidup saya makin turun, makin susah. Jangan kecil hati. Itu tandanya Tuhan sedang mempersiapkan engkau naik lebih tinggi. Dan yang terpenting dalam proses penurunan ini, saudara harus tetap jaga hatimu. Harus tetap rendah hati, harus tetap banyak mengucap syukur dan mencari Tuhan. Amin. Lalu yang berikut sunyi. Berapa banyak kita sering mengalami seperti ini. Dalam kehidupan ini kita merasa berjalan sendiri. Tidak ada orang yang peduli dengan kita. Duh Pak Pendeta, dulu waktu saya hidupnya banyak uang, ada banyak orang yang di samping saya. Tetapi ketika saya susah, kenapa banyak orang yang meninggalkan saya? Dulu waktu saya punya segala-galanya, orang-orang itu banyak di dekat saya. Tapi kenapa saat saya susah, menderita, orang-orang lain pergi meninggalkan saya dan tidak membantu saya? Pernahkah saudara alami hal yang seperti ini? Kita melewati, menghadapi keadaan yang begitu sunyi. Teman dekat kita, sahabat kita, bahkan keluarga kita sendiri pun meninggalkan kita ketika kita menghadapi masalah. Kita menghadapi kesunyian, tapi saya mau beritahu buat saudara, jangan cepat-cepat mengambil kesimpulan bahwa ini bukan jalan Tuhan. Tapi saya mau beritahu buat saudara, di dalam kesunyian, di situ Tuhan bekerja buat hidup kita. Di dalam kesunyian, kita bisa mendengar suara Tuhan lebih jelas, saudara. Di dalam kesunyian, kembali lagi kita bisa melihat apa yang menjadi destiny Tuhan, rancangan Tuhan dalam hidup kita. Mari saya ambil contoh seorang rasul yang bernama Yohanes. Yohanes adalah rasul yang matinya paling akhir, saudara. Pada waktu itu dia ditangkap dan dia dibuang ke satu pulau yang bernama Pulau Patmos. Pulau Patmos itu disebut sebagai pulau yang cukup mengerikan. Pulau yang diperkirakan tidak ada manusia yang bisa bertahan di situ. Dan Yohanes dibuang ke Pulau Patmos sendiri, tidak ada orang lain. Kalau saudara bisa merasakan perasaan batin yang dialami oleh Rasul Yohanes, kurang lebih sama seperti apa yang saudara alami hari-hari ini. Engkau merasa terbuang, engkau merasa diasingkan, engkau merasa tidak diperhatikan, tidak dipedulikan, tidak ditemani, tidak didampingi. Tapi kalau saudara perhatikan baik-baik apa yang terjadi. Justru di dalam kesunyian, kesendiriannya Yohanes di Pulau Patmos, Yohanes bisa mendengar suara Tuhan yang begitu indah, yang begitu jelas. Yohanes bisa melihat destiny Tuhan, janji-janji Tuhan, nubuatan-nubuatan Tuhan untuk menjadi tuntunan bagi banyak orang, termasuk kita semua sampai hari ini. Di Pulau Patmoslah kitab Wahyu lahir, saudara. Amin. Dalam kesunyian, dalam kesendirian, di situ kita bisa menemukan berkat Tuhan yang besar. Jangan pernah merasa sendiri. Jangan pernah mengeluh dan jangan pernah marah-marah dengan keadaan, saudara. Di dalam kesepian, kita bisa menemukan destiny Tuhan dalam hidup kita. Dan kita bisa gunakan untuk menjadi berkat bagi banyak orang di kemudian hari kelak.
Setuju katakan amin saudara. Amin. Ayo dalam kesunyianmu banyaklah cari Tuhan. Banyaklah dengar suara Tuhan. Amin. Seringkali kalau dalam keadaan yang ramai, dalam keadaan banyak orang di sekitar kita berbicara kesibukan-kesibukan kita nggak bisa dengar suara Tuhan. Kita nggak bisa lihat destiny Tuhan. Kita lebih asik sibuk sendiri dengan urusan-urusan kita. Tapi di dalam kesendirianlah kita bisa lebih jelas mendengar suara Tuhan. Amin. Lalu yang ketiga, yang terakhir, ciri jalan Tuhan. Matius 7 ayat yang ke-14. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Jalan Tuhan yang ketiga adalah sempit. Sama-sama katakan sempit. Saudara, ini jalan Tuhan. Sempit itu berbicara aturan-aturan Tuhan. Sempit itu berbicara sesuatu yang gak nyaman dalam kehidupan kita. Sempit itu bicara ada begitu banyak aturan-aturan Tuhan yang harus kita ikuti dan harus kita taati. Itu sempit. Tapi firman Tuhan katakan apa? Yang sempit inilah yang akan membawa kita ke surga. Amin. Ada lagu anak sekolah minggu kan? Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Amin. Yang lebar api neraka, jiwamu mati. Tapi yang sempit, surga kau tuju. Lebar bicara hidup tidak ada aturan. Lebar berbicara hidup semaunya kita. Lebar berbicara hidup dalam kenyamanan demi kenyamanan, kenyamanan demi kenyamanan. Tapi sempit berbicara banyak aturan yang harus kita taati. Aturannya Tuhan. Tetapi yang sempit inilah akan membawa kita kepada kehidupan kekal di surga selama-lamanya. Amin saudara. Amin. Ada 3 ciri jalan Tuhan yang kita belajar hari ini. Yang pertama, panjang, berputar dan menuju padang gurun. Yang kedua, menurun dan sunyi. Dan yang ketiga, sempit. Saudara, yang terakhir saya akan tutup dengan satu pertanyaan. Ketika kita sudah mengenal jalan-jalan Tuhan yang seperti ini, pertanyaan saya, apakah saudara masih tetap mau ikut Tuhan? Apakah saudara masih tetap mau mengiring Tuhan? Biar saudara yang menjawab dalam hati saudara. Tapi saya mau katakan buat setiap kita, apapun jalan-jalan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, seperti apapun jenis jalan-jalannya dalam kehidupan kita, satu hal yang pasti, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu menyertai perjalanan kehidupan kita sampai kesudahan zaman. Amin. Mungkin hari ini engkau sedang berada di padang gurun, begitu panjang, begitu berputar-putar. Atau mungkin hari ini engkau sedang ada dalam perjalanan yang menurun dan dalam kesunyian. Saya mau katakan buat saudara, jangan menjadi kecil hati, jangan menyerah, jangan putus asa. Karena ada berkat Tuhan, ada destiny Tuhan, ada janji promosi Tuhan di balik jalan yang sedang kau lalui.
Atau mungkin juga hari ini engkau sedang berada dalam situasi yang rasanya banyak aturan yang harus saya taati. Sesuatu yang bukan comfort zone. Susah ya ikut Tuhan, harus jaga hidup kudus, suci. Saya mau beritahu buat saudara, di jalan yang seperti itu pun Tuhan ada menyertai saudara untuk memampukan saudara hidup dalam kekudusan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ora laba syanda laba takara laba syanda laba rala. Ora laba syanda laba takara laba rala. Mari angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Hinda laba takara laba syanda laba rala rala. Hikara laba syanda laba takara laba rala rala laba syanda laba takara laba rala. Hari-hari ini kalau ada di antara saudara, engkau yang sedang mengalami kelemahan, keputusasaan. Karena ada begitu banyak peristiwa, kejadian, jalan-jalan yang tidak enak yang sedang engkau jalani, sedang engkau hadapi. Mari datang sama Tuhan. Kita minta kekuatan yang dari Tuhan turun atas kita semua. Oh ralaba syandalaba takaralaba ralaba. Bapa di surga, saat ini Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk setiap umat-Mu, jemaat-Mu, anak-anak-Mu Tuhan. Apapun peristiwa, perjalanan yang sedang kami lewati hari-hari ini, Tuhan kuatkan anak-anak-Mu. Tuhan teguhkan hati anak-anak-Mu. Satu hal yang kami percaya, Tuhan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu menyertai kami. Dan Tuhan buat kami bisa menangkap bahwa ada destiny Tuhan, ada tujuan Tuhan, ada janji Tuhan yang besar dalam kehidupan kita, di dalam segala kejadian dan peristiwa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Tuhan bangkitkan keluarga-keluarga, Tuhan bangkitkan suami-suami, istri-istri, anak-anak, orang-orang tua. Tuhan bangkitkan dalam nama Tuhan Yesus, supaya kehidupan kami tidak mudah menyerah, melainkan kehidupan kami selalu mengikuti apa yang menjadi proses Tuhan dalam hidup kami. Sehingga kami menjadi orang-orang yang memiliki hidup yang berkualitas. Dan menyukakan Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan. Dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Roh Kudus mampukan kami untuk kami melakukan apa yang menjadi firman-Mu. Terima kasih Bapa. Ini doa kami dan ucapan syukur kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit samparan busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sampingmu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah Engkau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terjatuh kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal nama
menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Stay healthy. God bless you. Bye-bye. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat kedua tangan kita dan kita terima berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia, sukacita, damai, sejahtera yang berlimpah-limpah yang berasal dari Bapa di surga melalui putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus turun atas kita semua, memberikan kekuatan, kemenangan, keberhasilan, kesehatan yang sempurna mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semua di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Aku rumah doamu bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku.